Selamat pagi semua. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian metode numerik, aturan pembulatan dan angka bena, hampiran dan galat. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Merlin Papahan, NPM 17150022. Lilis Turnip, NPM 17150037. Robert Pardosi, NPM 17150024. Golda Panggabean, NPM 17150001. Desnita Simbolon, NPM 17150036. Rani Simanjuntak, NPM 17150035. Pengertian metode numerik. Metode numerik adalah teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitung, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Alasan pemakaian metode numerik adalah banyak permasalahan matematik yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Jika terdapat penyelesaian secara analitik, mungkin proses penyelesaiannya sangat rumit sehingga tidak efisien. Contohnya, menentukan akar persamaan, menentukan akar-akar persamaan polinomial. Yang kedua itu perbedaan metode numerik dengan metode analitik. Perbedaan antara metode analitik dengan metode numerik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, solusi dari metode numerik selalu berbentuk angka, sedangkan pada metode analitik biasanya dalam bentuk fungsi matematika yang selanjutnya dapat dievaluasi untuk menghasilkan nilai dalam bentuk angka atau numerik. Yang kedua, solusi dari metode numerik menghasilkan solusi hampiran, sedangkan metode analitik menghasilkan solusi sejati, atau dapat dikatakan metode analitik ini menghasilkan hasil yang pasti, sedangkan metode numerik dia masih memiliki hampiran. Sebagai contohnya dapat dilihat pada nomor 1, tentukan nilai X dari 5X sama dengan 20. Jika kita menggunakan metode analitik, caranya akan seperti ini. Sedangkan jika dengan menggunakan metode numerik, kita akan menggunakannya pada Excel. Di kolom hasil ini kita dapat menentukan hasilnya, kita dapat mendapatkan nilai X-nya dengan cara ini kan artinya kan 5X, berarti 5 dikali X sama dengan 20. Berarti berapakah nilai X supaya hasilnya 20? Nah, di sini kita uraikanlah dari arti 5 kali X itu, yaitu 5 dikali A4. Kenapa di sini A4? Karena kolom X yang pertama ini berada di A4, sehingga kita kalikan 5 dikali kolom X yang pertama. Ini dia formulanya. Untuk contoh yang kedua, tentukan nilai X dari X kuadrat dikurang 5X tambah 9 sama dengan 0. Jika dengan menggunakan metode analitik, kita akan mengerjakannya seperti ini. Kita akan dapat X1 nya 4 dan X2 nya sama dengan 2. Jika dengan menggunakan metode numerik, kita akan membuat formulanya di dalam kolom hasil, yaitu D, di mana D itu adalah ini pangkat 2 dikurang 6 kali D, 6 kali X maksudnya, ditambah 8. Jadi hasil mana yang mendapatkan nilai 0 itu itulah akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat berikut ini. Selanjutnya, hampiran dan galat. Hampiran, pendekatan atau aproksimasi atau approximation didefinisikan sebagai nilai yang mendekati solusi sebenarnya atau sejati atau exact solution. Sedangkan galat atau kesalahan atau error didefinisikan sebagai selisih nilai sejati dengan nilai hampiran. Adapun contoh dari 1.2, tentukan solusi dari integrasi tertentu berikut dengan menggunakan metode numerik.
Yaitu contoh soalnya itu integral dari minus X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3 dx dengan batas 0 sampai 2. Penyelesaiannya sebelum menentukan solusi menggunakan metode numerik, pertama-tama kita menentukan solusi dengan metode analitik untuk mendapatkan nilai sejati. Di situ sudah ada hasilnya, minus 1/3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 3X dengan batas 0 sampai 2 yang sama dengan 22/3. Dari mana datangnya minus 1/3 X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 3X itu? Jalannya seperti ini. Integral minus X pangkat 2 ditambah 2X tambah 3 dx dengan batas 0 sampai 2. Kita gunakan sifat integral ini, integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Jadi dipecahkan dia, sehingga dia ada tanda panah di sini, dia menjadi minus integral dari minus integral x pangkat 2 dx tambah integral 2x dx tambah 3 integral 3 dx. Kita gunakan yang integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1, di mana n tidak sama dengan minus 1. Jadi minus integral x pangkat 2 sama dengan minus x pangkat 2 ditambah 1 per 2 tambah 1 sama dengan minus x pangkat 3 per 3. Yang kedua itu integral dari 2x dx. Kita gunakan sifat integral yang integral ax fx dx sama dengan ax integral fx dx, di mana a elemen r. Sehingga didapat 2x elemen x dx. Kita gunakan integral x dx sama dengan x kuadrat per 2. Jadi 2x x pangkat 2 per 2 disederhanakan menjadi x pangkat 2. Selanjutnya integral 3 dx, kita gunakan integral a dx sama dengan a pangkat x sehingga didapat minus x pangkat 3 per 3 tambah x pangkat 2 ditambah 3x. Nah, dari sini kita di situ yang minus 1/3 x pangkat 3 itu yang ditutup kurung itu adalah solusi analitik dalam bentuk fungsi matematik. Sedangkan hasilnya yang 22/3 itu nilai numeriknya didapat dengan mengevaluasi fungsi matematik untuk batas integrasi x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Solusi dengan metode numerik, kita telah mengetahui bahwa proses integrasi fx dari x sama dengan a sampai x sama dengan b merupakan luas bidang yang dibatasi oleh fx, sumbu x, garis x sama dengan a, dan garis x sama dengan b. Untuk mencari luas bidang yang dimaksud, kita bagi bidang menjadi beberapa trapesium. Seperti gambar berikut. Di sini sudah ada gambar 1.1 metode trapesium. Bisa diperhatikan. Nah, di sini luas bidang yang akan dicari itu A, B, C, D, itu yang di dalam garis-garis merah itu, yang kurva tertutup. Luas A sama dengan F0 tambah F1 per 2 tutup kurung buka kurung 1 per 2 sama dengan 3 ditambah 15 per 4 buka tutup kurung 1 per 4 sama dengan 27 per 16. Begitu juga dengan luas B, F1 per 2 ditambah F1 tutup kurung, terus dibuka kurung 1 per 2 tutup kurung sama dengan 15 per 4 ditambah 4
ditutup kurung 1/4, sehingga hasilnya menjadi 31/16. Luas C F1 tambah F3/2 tutup kurung dikali 1/2/2 sama dengan 4 tambah 15/4 tutup kurung dikali 1/4, sehingga hasilnya 31/16. Luas D sama dengan F3/2 ditambah F2 tutup kurung dikali 1/2/2 sama dengan 15/4 ditambah 3 dikali 1/4, sehingga hasilnya 27/16. Itu yang luas A itu maksudnya F0 ditambah F1/2 dikali 1/2/2 sama dengan 3 tambah 15/4 dikali 1/4 sama dengan 27/16. Solusi hampirannya adalah A ditambah B ditambah C tambah D. Hasil dari luas tadi itu semua dijumlahkan menjadi hasilnya 116/16 sama dengan 29/4. Galatnya itu solusi sejati kurang solusi hampiran. 22/3 dikurangi 29/4 sama dengan 1/12. Galat solusi hampiran dapat diperkecil dengan jalan memperkecil ukuran lebar trapesium, sehingga jumlah trapesium lebih banyak. Artinya meskipun metode numerik menghasilkan solusi hampiran, akan tetapi tingkat akurasinya dapat ditingkatkan dengan mengubah ukuran parameternya. Hampiran dan galat akan dijelaskan kembali oleh teman saya pada penyaji yang terakhir tentang hampiran dan galat mengenai definisi dan contoh-contohnya. Terima kasih. Oke, baik teman-teman. Di sini saya yang bernama Robi Hidayat Pardosi akan membahas mengenai aturan pembulatan dan angka benah. Yang pertama yaitu angka benah. Angka benah disebut juga sebagai angka penting atau angka signifikan adalah jumlah angka yang digunakan sebagai batas minimal tingkat keyakinan. Angka benah terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka taksiran terletak pada akhir angka signifikan. Contoh, pada bilangan 27,63, angka 3 adalah angka taksiran. Di sini bisa teman-teman lihat bahwasannya angka 3 angka terakhir. Dan nih angka 3 ini dikatakan adalah angka taksiran. 27,63. Selanjutnya aturan-aturan tentang angka benah. Setiap angka yang bukan 0 pada suatu bilangan adalah angka benah. Contoh, bilangan 14,256 adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka benah. Sini tadi yang pertama, setiap angka yang bukan 0 pada suatu bilangan adalah angka benah. Nah, berarti di sini tidak ada angka 0-nya. Semua ini angka benah, teman-teman. Yang contoh yang kedua, bilangan 43,12375 adalah bilangan yang terdiri dari 7 angka benah. Di sini juga tidak ada angka 0, teman-teman, berarti semuanya angka benah. Yang kedua, setiap angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka benah. Contoh, bilangan 7000,2003 adalah bilangan yang terdiri dari 9 angka. 9 angka benah maksudnya, teman-teman. Di sini kan bilangan 0 dia letaknya di antara angka-angka yang bukan 0. Jadi dia tetap angka benah, teman-teman. Yang ketiga, setiap angka 0 yang terletak di antara angka-angka bukan 0 adalah angka benah. Contoh bilangannya, oh ini sama, teman-teman. Maaf. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal adalah angka benah. Contoh bilangannya 23,50.000 adalah bilangan yang terdiri dari 7 angka benah. Ini semuanya angka benah, teman-teman. Contoh yang kedua, bilangan 278,300 adalah bilangan yang terdiri dari 6 angka benah.
Contoh selanjutnya, berdasarkan aturan C dan D1, maka bilangan 270,0090 memiliki 7 angka benah. Semua ini angka benah berarti teman-teman. Yang kedua, bilangan 0,0090 memiliki 2 angka benah. Di sini 2 angka benahnya itu, kan dia definisi tadi angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir, dan di belakang desimal, di belakang tanda desimal adalah angka benah. Nah, di sini 99 dan 0 yang terakhir inilah angka benahnya teman-teman. Contoh selanjutnya, bilangan 0,001360 memiliki 4 angka benah. Di sini angka benahnya 1360, makanya dia hanya 4 angka benahnya teman-teman. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 terakhir dan tanpa tanda desimal bukan merupakan angka benah. Contoh, bilangan 3500000 merupakan bilangan dengan 2 angka benah. Angka benahnya itu yaitu teman-teman 3 dan 5. Angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama bukan merupakan angka benah. Contoh, bilangan 0,000352 merupakan bilangan dengan 3 angka benah. Angka benahnya itu 3, 5, dan 2. Bilangan 0,1764 merupakan bilangan dengan 4 angka benah, yaitu 1764. Selanjutnya, semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan terletak di depan tanda desimal merupakan angka benah. Contoh bilangannya, bilangan 7000, merupakan bilangan dengan 5 angka benah. Jadi di sini teman-teman, 7000, ini kan setelah koma ini 0, maka dia jumlah angka benahnya ada 5 teman-teman. Selanjutnya, untuk menunjukkan jumlah angka benah, kita dapat memberi tanda pada angka yang merupakan batas angka benah dengan garis bawah, garis atas, atau cetak tebal. Contoh, 1256 adalah bilangan yang mempunyai 4 angka signifikan. Itu di garis bawahi atau cetak tebal, teman-teman. Perhatikan bahwa angka 0 bisa menjadi angka benah dengan angka benah atau bukan. Misal pada bilangan 0,0001360, 3 buah angka 0 pertama bukan angka benah, sedangkan 0 yang terakhir adalah angka benah. Pengukuran dilakukan sampai ketelitian 4 digit. Oke teman-teman, sekian penjabaran dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya Golda Regi Pangobean akan melanjutkan hasil pemaparan teman saya mengenai penulisan angka benah dalam notasi ilmiah dan aturan pembulatan. Penulisan angka benah dalam notasi ilmiah. Jumlah angka benah akan terlihat dengan pasti bila bilangan ditulis dalam notasi ilmiah atau scientific notation, misalnya tetapan dalam kimia dan fisika atau ukuran jarak dalam astronomi. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama, 4,3123 kali 10 pangkat 1 sama dengan 43,123, yaitu memiliki 5 angka benah, yaitu 43123. Contoh B, 1,764 kali 10 pangkat minus 1 memiliki 4 angka benah, yaitu 1764. Contoh C, 1,2 kali 10 pangkat minus 6 memiliki 2 angka benah, yaitu 1 dan 2. Kenapa contoh B dan C nolnya tidak ikut menjadi angka benah? Karena ketika ada angka 0 paling depan dan di depan angka 0 itu tidak ada angka yang tidak 0, maka
angka 00 tersebut tidak termasuk dalam bena, angka bena. Berbeda dengan halnya dengan contoh D, 7200090 memiliki 7 angka bena. Karena kan di depan nolnya ini masih ada angka yang tidak 0, maka nolnya yang di D ini merupakan angka bena juga. Kita lanjut penulisan angka bena dalam notasi ilmiah. Bentuk umum notasi ilmiah adalah A kali 10 pangkat N, dengan A adalah bilangan real yang memenuhi nilai mutlakah kurang dari 10, lebih dari atau sama dengan 1, dan N adalah bilangan bulat. Berdasarkan aturan penulisan notasi ilmiah, maka bilangan 0,7 kali 10 pangkat 3, 12 kali 10 pangkat 7, dan bilangan minus 23,4 kali 10 pangkat 7 tidak termaksud notasi ilmiah karena bilangan A tidak memenuhi persyaratan yang ini, persyaratan yang di atas. Ini nilai A-nya kurang dari 1, nilai A-nya lebih dari 10, nilai A-nya di sini kurang dari 1. Kita lanjut contohnya. Bilangan 1750000 jika ditulis dalam notasi ilmiah menjadi 1,75 kali 10 pangkat 7. Contoh yang kedua, bilangan minus 0 kali 0,000000187 jika ditulis dalam notasi ilmiah menjadi minus 0,87 kali 10 pangkat minus 8. Bilangan 900 miliar jika ditulis dalam notasi ilmiah menjadi 9 kali 10 pangkat 12. Kita masuk ke aturan pembulatan. Pembulatan suatu bilangan berarti menyimpan angka bena dan membuang bukan angka bena dengan mengikuti aturan-aturan berikut. Aturan pertama, tandai bilangan yang termaksud angka signifikan dan angka tidak signifikan. Seperti contohnya ini. Yang diminta 4 angka bena dari bilangan 16,7321 adalah kita menandai yang termaksud angka bena. Karena diminta 4, maka 1673 merupakan angka bena dan 2 dan 1 bukan angka bena. Selanjutnya syarat yang kedua, jika digit pertama dari bukan angka bena lebih besar dari 5, maka digit terakhir dari angka bena ditambah 1 selanjutnya buang bukan angka bena. Contohnya, jika bilangan 23,472 dibulatkan menjadi 3 angka signifikan, maka ditulis menjadi 23,5. Ini kan 7-nya lebih dari 5, maka yang di depannya dibulat ditambah 1 menjadi 23,5. Syarat yang ketiga, jika digit pertama dari bukan angka bena lebih kecil dari 5, maka buang bukan angka bena. Contohnya 23,674 dibulatkan menjadi 4 angka signifikan, maka ditulis menjadi 23,67. Karena kan 4 ini lebih kecil dari 5, maka bukan angka bena, maka dihilangkan yang menjadi 23,67. Contoh syarat yang keempat, jika digit pertama dari bilangan bukan angka bena sama dengan 5, maka jika digit terakhir dari angka signifikan ganjil, maka digit terakhir angka signifikan ditambah 1 selanjutnya buang angka tidak signifikan. Contohnya, jika bilangan 37,759 dibulatkan menjadi 3 angka bena, maka ditulis 37,8.
ini kan 9 ini kan angka ganjil, maka digit terakhir angka signifikan ditambah 1, yaitu ini. 0,7 nya ini tambah 1 jadi 37,8. Jika digit terakhir dari angka bena merupakan bilangan genap, maka buang bukan angka bena. Contohnya, jika bilangan 79,859 dibulatkan menjadi 3 angka bena, maka ditulis menjadi 79,8. Di sini digit terakhirnya bilangan genap yaitu ini 8, maka buang bukan angka bena. Berarti kan yang bukan angka bena yang ganjil 59, maka langsung dibuang saja. Maka angka bena angka bena dari 79,859 yaitu 79,8. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan mempresentasikan aturan-aturan pada operasi aritmatika angka bena. Nah, yang pertama itu pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Adapun aturannya yaitu hasil penjumlahan atau pengurangan hanya boleh mempunyai angka di belakang koma sebanyak angka di belakang koma yang paling sedikit pada bilangan-bilangan yang dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Adapun kata kunci di sini adalah desimal atau angka di belakang koma itu yang paling sedikit. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama yaitu 4,6 tambah 2,89. 4,6 tambah 2,89 itu hasilnya 7,43. Nah, di sini berdasarkan aturan operasi penjumlahan dan pengurangan itu kata kuncinya itu kan desimal atau angka di belakang koma yang paling sedikit. Nah, kita lihat pada soal di sini 4,6. Ini kan 1 di belakang koma. 2,89 ini 2 di belakang koma. Nah, kita lihat di sini angka di belakang koma yang paling sedikit adalah 1. Makanya hasilnya itu harus memenuhi aturannya itu, yaitu 1 di belakang koma. Nah, kita lihat di sini 7,43 ini kan masih 2 di belakang koma. Nah, hasilnya ini kita bulatkanlah dia menjadi 7,4. Nah, itu berdasarkan aturan pembulatan pada materi yang sebelumnya. Nah, begitu juga pada contoh yang kedua, yaitu 14,2294 kurang 2,37. Ini hasilnya 11,8594. Nah, kita lihat juga di sini desimalnya. Di sini 4 di belakang koma, di sini 2 di belakang koma. Nah, hasilnya kita lihat desimal yang paling sedikit ini kan 2 di belakang koma kan. Makanya hasilnya itu juga harus 2 di belakang koma, sedangkan hasilnya ini 4 di belakang koma. Nah, kita bulatkanlah dia menjadi 2 di belakang koma, yaitu menjadi 11,86. Selanjutnya operasi yang kedua yaitu perkalian dan pembagian. Adapun aturannya yaitu hasil perkalian atau pembagian hanya boleh mempunyai angka bena atau angka penting sebanyak bilangan dengan angka bena atau angka penting yang paling sedikit. Nah, di sini kata kuncinya itu adalah angka penting atau angka bena itu yang paling sedikit. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama yaitu 32,1 dikali 1,234 dibagi 1,2. Ini hasilnya adalah 33,0095. Nah, berdasarkan aturan operasi perkalian dan pembagian, kata kuncinya itu adalah angka penting paling sedikit. Nah, jadi kita lihat di sini angka penting dari sini itu ada 1, 2, 3. Di sini 3 angka penting. Di sini 1, 2, 3, 4. 4 angka penting. Nah, di sini 2 angka penting. Nah, kita lihat di sini angka penting yang paling sedikit itu kan 2 angka penting. Maka hasilnya ini
harus memiliki 2 angka penting. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini kan dia 6 angka penting. Jadi kita harus merubahnya menjadi 2 angka penting atau kita bulatkan menjadi 2 angka penting. Nah, ini kita bulatkan sesuai dengan aturan pembulatan menjadi 2 angka penting, yaitu menjadi 33. Contoh yang kedua yaitu 1,23 kali 2,5. Ini hasilnya adalah 3,075. Nah, kita lihat di sini angka pentingnya ini kan ada 3 angka penting, di sini 2 angka penting. Nah, di sini angka penting yang paling sedikit adalah 2 angka penting, maka di sini kan dia 4 angka penting. Nah, ini kita bulatkan sesuai aturan pembulatan itu menjadi 2 angka penting. Nah, kita bulatkanlah dia menjadi 3,1. Selanjutnya operasi yang ketiga yaitu kombinasi perkalian dan atau pembagian dengan penjumlahan dan atau pengurangan. Nah, jika terdapat kombinasi operasi aritmatika seperti ini yaitu perkalian atau pembagian ditambah atau dikurang perkalian atau pembagian dan penambahan atau pengurangan ditambah atau dikurang penambahan atau pengurangan. Nah, hasil operasi aritmatika di dalam kurung ini, yang di dalam kurung itu harus dibulatkan terlebih dahulu sebelum melakukan operasi selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke contoh. Oke, ini dia contohnya. Kemudian kita kerjakan dia 15,2 dikali ini kita ubah menjadi 0,28 kali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 4. Ya kan, ditambah ini kita ubah juga menjadi 0,8456 dikali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 4 dibagi 0,177. Nah, kemudian ini dapatlah dia 15,2 kali 0,28 itu kan hasilnya 4,256. Ya kan, dikali 10 pangkat minus 1 dikali 10 pangkat minus 4 itu menjadi 10 pangkat minus 3. Nah, kemudian ditambah 0,8456 dibagi 0,177 itu hasilnya 4,777401 sekian-sekian dikali 10 pangkat minus 1 kali 10 pangkat minus 4 itu 10 pangkat minus 3. Nah, sesuai dengan aturannya hasil operasi aritmatika dalam kurung harus dibulatkan terlebih dahulu sebelum melakukan operasi selanjutnya. Maka kita bulatkan terlebih dahulu. Ini kita bulatkan menjadi 4,3 dikali 10 pangkat minus 3 ditambah ini kita bulatkan menjadi 4,78 dikali 10 pangkat minus 3. Ini hasilnya menjadi 9,08 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian kita bulatkan lagi dia menjadi 9,1 dikali 10 pangkat minus 3. Di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu hampiran dan galat. Hampiran pendekatan atau aproksimasi didefinisikan sebagai nilai yang mendekati solusi sejati. Dan galat atau kesalahan atau error sebenarnya disimbolkan dengan seperti ini, didefinisikan sebagai selisih solusi sejati dengan solusi hampiran. Secara sederhana dapat ditulis, galat sama dengan solusi sejati dikurang solusi hampiran. Berikut ada contoh soal. Jika X sama dengan 10,5 adalah nilai hampiran dari X0 atau solusi sejati 10,45, maka galatnya adalah kita masukkan ke dalam rumus, galat sama dengan solusi sejati dikurang solusi hampiran. 10,45 dikurang 10,5, maka kita dapat galatnya negatif 0,05.
Nah, selanjutnya galat atau kesalahan atau error relatif sebenarnya disimbolkan dengan error R, didefinisikan sebagai perbandingan antara kesalahan sebenarnya dengan solusi sejati. Atau rumusnya dapat kita tulis seperti ini, error R sama dengan error dibagi solusi sejati. Atau dalam bentuk persentase kita kalikan dengan 100%. Di sini ada contoh soal, misal hasil pengukuran panjang sebuah jembatan pada paku masing-masing adalah 9.999 dan 9 cm. Jika ukuran panjang sebenarnya adalah 10.000 dan 10 cm, tentukan A. Kesalahan sebenarnya, B. Kesalahan relatif untuk setiap kasus. Nah, maka dapat kita selesaikan dengan seperti ini. Yang pertama, kita cari kesalahan sebenarnya pada pengukuran jembatan, di mana tadi rumus untuk mencari kesalahan sebenarnya yaitu galat sama dengan solusi sejati dikurang solusi hampiran, yaitu 10.000 dikurang 9.999. Maka didapat 1 cm. Selanjutnya, kita lakukan dengan cara yang sama pada pengukuran paku. Didapat kesalahan sebenarnya sama dengan 10 dikurang 9. Didapat 1 cm. Di sini dapat kita perhatikan bahwa pada pengukuran jembatan dan paku memiliki kesalahan yang sebenarnya yang sama, yaitu 1 cm. Nah, selanjutnya kita cari kesalahan relatif sebenarnya atau error R pada pengukuran jembatan, di mana rumusnya error R sama dengan error dibagi solusi sejati dikali 100%. Kita masukkan angkanya dan kita dapat kesalahan relatif sebenarnya adalah 0,01%. Kita lakukan dengan cara yang sama pada pengukuran paku. Maka didapat kesalahan relatif sebenarnya yaitu 10%. Nah, dari sini kita melihat bahwa pada pengukuran jembatan dan pengukuran paku memiliki kesalahan relatif sebenarnya yang berbeda, di mana pada pengukuran jembatan ini memiliki error R atau kesalahan relatif sebenarnya 0,01%, sedangkan pada pengukuran paku memiliki 10%. Nah, maka dari itu, di sini dapat kita simpulkan bahwa walaupun pada kedua pengukuran ini, yaitu pengukuran jembatan dan pengukuran paku, memiliki atau mempunyai kesalahan sebenarnya yang sama, yaitu 1 cm, namun kesalahan relatif sebenarnya jauh lebih kecil pada pengukuran jembatan, di mana tadi pada kesalahan relatif sebenarnya itu atau error pada pengukuran jembatan yaitu 0,01%, lebih kecil daripada pengukuran paku ini yaitu 10%. Selanjutnya, dalam dunia nyata kita jarang mendapatkan informasi mengenai ukuran yang sebenarnya dari suatu benda. Cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan cara membandingkan kesalahan sebenarnya dengan solusi hampiran, yaitu untuk mendapatkan nilai kesalahan relatif hampiran, yaitu dengan rumus ini. Error RH sama dengan error dibagi solusi hampiran dikali 100%. Akan tetapi kita tetap masih menghadapi kendala, karena nilai kesalahan sebenarnya membutuhkan informasi tentang solusi sejati. Oleh karena itu, kita hitung nilai kesalahan relatif hampiran dengan membandingkan antara selisih iterasi sekarang dengan iterasi sebelumnya terhadap nilai iterasi sekarang. Iterasi ini diartikan bahwa proses perulangan, tapi dengan menggunakan cara yang sama. Maka dari itulah ini rumusnya.
kesalahan relatif hampiran sama dengan iterasi sekarang dikurang iterasi sebelumnya dibagi iterasi sekarang dikali 100%. Di sini ada contoh soal. Misalkan ada prosedur iterasi sebagai berikut. Ini adalah rumus proses iterasinya. Prosedur iterasinya X R tambah 1 sama dengan negatif XR pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Di mana R-nya berjalan mulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Iterasi atau proses perulangan ini diberhentikan bila kondisi nilai mutlak dari kesalahan relatif hampiran lebih kecil dari error S, di mana error S ini adalah toleransi galat yang diinginkan. Sebagai contoh, dengan memberikan X0 atau X awal adalah 0,5 dan toleransi galat yang diinginkan itu adalah 0,00001. Uraikan proses iterasinya. Nah, ini adalah proses iterasinya. Yang pertama, R. Inilah R-nya berjalan mulai dari 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Ini adalah prosedur iterasinya. Rumus prosedur iterasinya X R tambah 1 sama dengan negatif XR pangkat 3 tambah 3 dibagi 6. Ini adalah kesalahan relatif hampiran dengan rumus iterasi sekarang dikurang iterasi sebelumnya dibagi iterasi sekarang. Yang pertama kita cari X1-nya. X1 ini didapat, kita substitusikan nilai R-nya terhadap rumus ini, yaitu X 0 tambah 1 didapat X1 sama dengan negatif X0 pangkat 3. X0 ini, di mana tadi X0-nya adalah X awalnya 0,5. Kita masukkan negatif 0,5 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Maka nanti didapat hasilnya 0,479167. Kemudian kita cari kesalahan relatif hampiran. Ini 0,479167 ini diambil dari nilai X1-nya. Dikurang iterasi sebelumnya. Iterasi sebelumnya adalah X0, yaitu ini 0,5 dibagi iterasi sekarang, yaitu nilai X1-nya. Maka didapat 0,043478. Kita lakukan hal yang sama terhadap R-nya 1. Kita masukkan R-nya 1, X1 ditambah 1 sama dengan negatif X1 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. X1 tambah 1 ini dapat X2. Di sini dapat kita tuliskan X2 sama dengan, kita substitusikanlah nilai negatif X1 pangkat 3 ini. Di mana X1 pangkat 3 ini adalah ini 0,479167 dipangkatkan 3 ditambah 3 dibagi 6, maka nanti hasilnya adalah 0,481664. Kemudian kita cari kesalahan relatif hampiran dengan R1. Kita masukkan nilai ini di sini dikurang X1. X1-nya adalah ini dibagi iterasi sekarangnya, yaitu X1-nya. Maka akan didapat hasilnya 0,005184. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada R2
R3 sampai seterusnya. Hingga pada nanti batas toleransi Galat yang diinginkan, di mana batas toleransi Galat yang diinginkan itu adalah 0,0001, yaitu berada pada di sini. 0,000008. Jadi, berdasarkan ini, kita dapatlah bahwa proses iterasinya terletak pada R-nya 4, yaitu 0,48, 14, 0,5. Kemudian jenis-jenis Galat. Yang pertama adalah kesalahan karena bawaan data. Kesalahan bawaan data merupakan kesalahan dari nilai data. Misal kekeliruan dalam menyalin data. Salah satu salah membaca skala atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diukur. Yang kedua, kesalahan karena pembulatan. Kesalahan karena pembulatan terjadi karena tidak kita memperhitungkan beberapa angka terakhir dari suatu bilangan. Artinya, solusi hampiran digunakan untuk menggantikan solusi sejati atau eksak. Contohnya, tulis bilangan berikut menjadi 3 angka bena. 86, 32, 57, 4 dapat dibulakan menjadi 86, 30, 000. Memiliki 3 angka bena yaitu 863. Selanjutnya 3,14, 15, 92, 6 dapat dibulakan menjadi 3,14 yang memiliki 3 angka bena. Yang ketiga, kesalahan karena pemotongan. Kesalahan pemotongan terjadi karena adanya proses komputasi tak berhingga diganti dengan proses berhingga, yaitu pada deret Taylor atau deret Maclaurin. Deret Taylor dan deret Maclaurin. Yang pertama, definisi deret Taylor. Endakan F dan semua turunannya, turunan pertama, kedua, ketiga, menerus di dalam selang A dan B. Misalkan X0 merupakan A dan B, maka untuk nilai-nilai X berada di sekitar X0 dan X merupakan A dan B. Fx dapat diperluas atau diekspansi ke dalam deret Taylor, di mana persamaannya Fx sama dengan nilai fungsi awal ditambah X dikurang X0 dibagi 1 faktorial dikali turunan pertama fungsi X ditambah X dikurang X0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali turunan kedua fungsi X ditambah X dikurang X0 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali turunan ketiga fungsi X ditambah seterusnya hingga X dikurang X0 pangkat M dibagi M faktorial dikali turunan hingga M fungsi X ditambah seterusnya. Nah, kita misalkan X kurang X0-nya itu adalah H. Kita ganti X kurang X0-nya ini jadi H. Maka nanti kita dapat Fx sama dengan nilai fungsi awal ditambah H dibagi 1 faktorial dikali turunan fungsi pertama fungsi X ditambah H pangkat 2 faktorial dikali turunan kedua fungsi X ditambah H pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali turunan ketiga fungsi X ditambah seterusnya hingga H dibagi M faktorial dikali turunan hingga ke M fungsi X ditambah seterusnya. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh 1. Hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, hal yang pertama kita selesaikan yaitu kita beranjak dari fx sama dengan fungsi x. Fx sama dengan sin x.
Contoh 1, hampiri fungsi fx sama dengan sin x ke dalam deret Taylor di sekitar x0 atau x awal sama dengan 1. Di sini dapat kita selesaikan, kita beranjak dari fungsi fx sama dengan sin x. Turunan kedua dari fungsi x ini atau turunan pertama dari sin x adalah cos x, turunan kedua adalah min sin x, turunan ketiga adalah negatif cos x, turunan keempat adalah sin x, hingga seterusnya. Setelah kita dapat, kita masukkan ke dalam persamaan yang tadi, fx ditambah fungsi awal, fx sama dengan fungsi awal ditambah x kurang x0 dibagi 1 faktorial dikali turunan pertama fungsi x ditambah x kurang x0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali turunan kedua fungsi x hingga pada x kurang x0 pangkat m dibagi m faktorial dikali turunan hingga ke m fungsi x. Maka nanti kita dapat sin x sama dengan sin 1. 1 ini didapat dari x0-nya. 1 ditambah x dikurang 1 dibagi 1 faktorial dikali cos 1. Ini adalah turunan kedua dari sin x ditambah x kurang 1 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali negatif sin 1 ditambah x kurang 1 pangkat 3 dibagi 3 faktorial dikali negatif cos 1 ditambah x kurang 1 pangkat 2 faktorial dikali sin 1 hingga seterusnya. Nah, kita misalkan bahwa x kurang 1 ini adalah h. Nanti kita dapat bahwa sin x sama dengan sin 1 ditambah h cos 1 ditambah h pangkat 2 dibagi 2 dikali negatif sin 1 ditambah h pangkat 3 dibagi 6 dikali negatif cos 1 ditambah h pangkat 4 dibagi 24 dikali sin 1 ditambah seterusnya. Nanti akan kita dapat nilai dari sin 1 itu adalah 0,8415 ditambah kosinus 1 0,5403h dikurang 0,4208 h pangkat 2 hingga seterusnya. Demikian dari hampiran fungsi fx sama dengan sin x. Kasus khusus, jika x0 sama dengan 0, maka deretnya dinamakan deret Maclaurin, yang merupakan deret Taylor baku. Di sini ada kita lihat kata kuncinya, jika x ini sama dengan 0, maka dia disebut dengan deret Maclaurin. Di sini ada contoh, sin x, Euler pangkat x, cos x, dan ln x tambah 1, masing-masing dalam deret Maclaurin. Nah, kita masukkan dia ke dalam bentuk rumus persamaan ini, fx sama dengan nilai fungsi awal ditambah x dikurang x0 per 1 faktorial dikali turunan pertama fungsi x ditambah x dikurang x0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali turunan kedua fungsi x hingga seterusnya, hingga pada x dikurang x0 pangkat m dibagi m faktorial dikali turunan hingga ke m fungsi x ditambah seterusnya. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah ini sin x. Ini dia di mana fungsi fx-nya itu yang pertama sin x sama dengan nilai fungsi awal, yaitu sin 0. 0 ini didapat dari nilai x0-nya itu sama dengan 0. Ditambah x dikurang 0 dibagi 1 faktorial dikali cos 0. Ditambah x dikurang 0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali negatif sin 0. Ditambah seterusnya. Dan nanti kita dapat hasilnya x dikurang x pangkat 3 ditambah 3 faktorial ditambah x pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikurang seterusnya.
Kemudian kita lakukan hal yang sama pada Euler pangkat X, yaitu E pangkat 0, X 0-nya sama dengan 0, ditambah X dikurang 0 dibagi 1 faktorial dikali E pangkat 0, ditambah X kurang 0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali E pangkat 0 sampai seterusnya. Dan kita selesaikan, maka nanti kita dapatkan hasilnya 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah 3 pangkat ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah seterusnya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada kosinus dan ln X tambah 1. Berikut cos X. Kita masukkan dia ke dalam persamaan yang tadi, dan hasilnya 1 dikurang X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial dikurang X pangkat 6 dibagi 6 faktorial ditambah seterusnya. Nah, yang terakhir dia ln X tambah 1. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan ke dalam persamaan ini, fx sama dengan nilai fungsi awal ditambah X kurang X0 dibagi 1 faktorial dikali turunan pertama fungsi X hingga seterusnya. Nah, nanti setelah kita substitusikan, nanti hasil akhirnya kita dapat bahwa ln X tambah 1 sama dengan X dikurang X pangkat 2 dibagi 2 ditambah X pangkat 3 dibagi 3 dikurang X pangkat 4 dibagi 4 ditambah seterusnya. Karena suku-suku deret Taylor tidak berhingga banyaknya, maka untuk alasan praktis deret Taylor dipotong sampai suku orde tertentu. Artinya, deret Taylor yang dipotong sampai suku orde Kn dinamakan deret Taylor terpotong. Dan dinyatakan dengan seperti ini rumusnya. Fx sama dengan nilai fungsi awal ditambah X kurang X0 dibagi 1 faktorial dikali turunan pertama fungsi X ditambah X kurang X0 pangkat 2 dibagi 2 faktorial dikali turunan kedua fungsi X hingga seterusnya, hingga pada X dikurang X0 pangkat N dibagi N faktorial dikali fungsi turunan hingga ke N fungsi X ditambah Rn X. Rn X ini adalah residu atau sisa atau galat yang merupakan atau biasanya Rn ini disebut sebagai besar galat yang timbul akibat pemotongan. Rn ini merupakan besar galat yang timbul akibat pemotongan, di mana untuk mencari nilai Rn ini kita gunakan rumus yang berikut. Rn X sama dengan X dikurang X0 pangkat N tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial dikali turunan hingga pangkat N tambah 1 fungsi C, di mana C ini lebih besar dari X0 dan lebih kecil dari X. Deret Taylor terpotong di sekitar X0 sama dengan 0 disebut deret Maclaurin terpotong. Nah, contohnya, ini adalah contoh 3. Sin X sama dengan X dikurang X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Ini didapat dari contoh 2 yang tadi. Penyelesaian dari sin X. Ditambah R5. R5 ini didapat dari definisi yang sebelumnya bahwa di setiap dari deretnya itu ditambahkan Rn atau residu, di mana rumus dari residunya Rnx sama dengan X dikurang X0 dipangkatkan N tambah 1 dibagi N tambah 1 faktorial dikali turunan hingga N tambah 1 fungsi C. 5-nya ini didapat dari nilai N-nya. N-nya tadi berada pada 5, hingga pada 5, maka R5. Nanti setelah lakukan perhitungan dengan rumus yang ini,
dengan N-nya 5, maka didapat R5-nya itu R5X sama dengan X pangkat 5 dibagi 6 faktorial dikali kosinus C. Nah, kita lakukan hal yang sama pada Euler pangkat X sama dengan 1 ditambah X tambah X pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 4 faktorial dengan N-nya itu 4. Kita masukkan R4, kita cari menggunakan rumus yang tadi, nilai dari R4 itu, maka didapat R4X sama dengan X pangkat 5 dibagi 5 faktorial dikali Euler pangkat C. Kemudian, pada cos X sama dengan 1 dikurang X pangkat 2 dibagi 4 faktorial ditambah X pangkat 4 dibagi 6 faktorial dikurang X pangkat 6 dibagi 6 faktorial ditambah R6X, di mana N-nya itu 6. Kita cari hasil dari R6X. Maka didapat nanti X dibagi 7 faktorial dikali kosinus C. Nah, untuk ln X tambah 1 sama dengan X dikurang X pangkat 2 dibagi 2 ditambah X pangkat 3 dibagi 3 dikurang X pangkat 4 dibagi 4 dengan N-nya 4 ditambah R4X, di mana nilai dari R4 ini adalah X dibagi 5 faktorial dikali C tambah 1 pangkat negatif 5. Maka dalam hal ini, C-nya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari X. Demikian dari saya, terima kasih.